harus hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu Allah memberikan hukum sebagai ketetapan yang harus mereka lakukan sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka. Jadi 10 hukum ini Tuhan berikan dari awal perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tujuannya adalah agar mereka sebagai umat mereka dapat mengenal, mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dimanapun mereka berada. Tujuan dari pemberian hukum 10 hukum ini kepada umat Tuhan. Bahwa 10 hukum Tuhan ini terdiri dalam 2 aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek vertikal, yaitu kasih terhadap Allah. Itu meliputi hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Dan aspek yang kedua adalah aspek horizontal, yaitu kasih kepada sesama yang meliputi hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Ada 2 aspek, dan 2 aspek ini yakni kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Ini merupakan suatu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan mata uang, dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kasih terhadap Allah harus diwujudkan dalam kasih terhadap sesama. Sebaliknya juga, kasih yang diwujudkan terhadap sesama itu juga harus terwujud kepada Allah. Kasih terhadap sesama harus berdasar pada kasih terhadap Allah. Terkait dengan kasih kepada Allah, Tuhan menyatakan bahwa Dialah Allah yang mengasihi, Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Maka umat Israel diingatkan hanya Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang patut mereka sembah pada Allah yang ketiga. Peringatan Allah ini juga jadi peringatan bagi umat Kristen sampai masa kini. Jadi tidak hanya kepada umat Israel, tetapi juga kepada kita umat Tuhan, umat Kristen masa kini. Kita bisa jatuh pada penyembahan hal modern. Kita lebih mengutamakan kesibukan kerja, kita lalai untuk beribadah dan juga dalam bentuk penyembahan modern. Kita jatuh pada penyembahan modern. Sepertinya kita asik dengan kita bermain HP, kita bermain game, kita lupa untuk kita melakukan segala sesuatu, kita nonton YouTube dan lain-lain. Lalu kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk membaca firman Tuhan, bahkan juga kita lupa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Itu bentuk penyembahan berhala modern yang perlu untuk kita hindari. Mengapa? Karena Allah seolah-olah dimuliakan oleh kita dalam hidup. Kalau kita sudah larut dalam bermain game, larut dalam kita bermain HP, larut dengan kesibukan pekerjaan, maka kita lupa bahwa Tuhan yang harus dinomorsatukan. Kita malah menomorduakan Tuhan dalam diri kita. Banyak orang Kristen karena alasan sibuk dan sebagainya kurang menghargai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa dan ibadah bersama, terkadang kita lupa dan kita kurang menghargai waktu itu. Hari Minggu jadi kesempatan kita untuk kita datang memuliakan Tuhan, tapi kita pakai untuk kita bersantai-santai, kita berrekreasi dengan keluarga, kita menyalurkan hobi kita, mungkin kita jalan-jalan, kita mancing, dan seluruh kegiatan lainnya. Kita tinggalkan yang seharusnya kita datang kepada Tuhan. Kita lebih mengutamakan Allah berkaitan dengan kita menyediakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kita sibuk kerja, tapi kita lupa untuk kita mengutamakan Tuhan dalam ibadah. Allah juga mengenali umatnya. Allah juga ingin supaya umatnya mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap Tuhannya dalam hubungannya sebagai umat Tuhan dengan sesamanya. Dan Allah ingin kepada kita supaya kita juga menghormati orang tua. Sebagaimana dalam ayat yang ke-12.
ayah dan